Aku nggak pernah sama sekali ada niatan buat nyakitin orang. Aku nggak pernah ada niatan jahat sama dia. Aku nggak ngerti kenapa sekarang dia ninggalin aku kayak gini. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Di sini gue bukan sedih karena ceritanya, gue sedih karena kenapa ada lebih dari 2 juta orang yang nontonin video dengan durasi sebegini lamanya, yang mana video ini tuh isinya ya gitu gitu gimana. Oh my god, Sandalia wajah kalah, anak presiden bahkan Kaisang videonya belum ada yang pernah nyampe 2 juta. Ini dia siapa yang bahkan lebih tenar daripada anak presiden. Oh my god. Selamat datang di video gua kali ini. Jadi di video gue kali ini gue pengen ngebahas tentang wanita ini. Subjek kita kali ini adalah seorang wanita cantik yang bisa dibilang punya nama, udah punya nama di ASFM, di Instagram, di YouTube. Di YouTube bahkan sungguh sangat amat mengejutkan gitu. Yang gue pikir dia bikin konten yang bener-bener keren sampai subscribernya bisa segitu dan viewnya bisa sampai segila ini. Ternyata ya kontennya cuma daily vlog. Berarti dia ngejual nama. Dan pertanyaannya, kenapa sih ini orang bisa setenar itu? Kalau kita bandingin masalah dia sama masalah beberapa waktu lalu, di mana ada seorang YouTuber yang tanpa sengaja salah beli keyboard terus mau dijual dan COD-an di Sevel Pancoran. eh Gimana ya, grafiknya tuh beda. Kalau yang masalah beberapa waktu lalu tuh yang masalah keyboard, dia tuh naiknya cepat, turunnya juga cepat, langsung jelek gitu ya, karena dia pura-pura nggak tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah Aukarin ini, masalahnya tuh naik naik terus dan turunnya tuh lambat banget, naik lagi sampai masuk on the spot. Gue nggak ngerti, lu bayangin coba, misalkan coba lu cari Aukarin, masuk on the spot, nggak ngerti lagi gue. Maksud gue apa? Dia terkenal karena apa? Dia terkenal karena apa gitu. Jadi gini, sebelumnya gini, mungkin ada beberapa dari lo yang belum kenal sama dia atau belum tahu masalahnya apa. Jadi sebelumnya gue kenalin dulu lo ke dia. Jadi namanya adalah Karin Novilda atau biasa dipanggil dengan nama Aukarin. Jadi Aukarin ini adalah seorang influencer, bisa dibilang influencer karena dia udah punya nama yang gede banget di Instagram, Twitter, ASFM, Facebook, whatever it is. Gini, kalau lo ngeliat Instagramnya, lo lihat komen-komennya yang zaman dulu, yang apa namanya, yang waktu dia pacaran sama cowoknya, kayak mana ya? Bentar-bentar. Wait. Nah kayak ini deh misalnya nih. Uh, Mungkin kalau lu ngelihat beberapa komen sebelumnya kayak jauh ke atas gitu, orang-orang tuh yang komen kebanyakan kata-katanya bukan kata-kata hate, melainkan kata-kata ih, ini relationship goals banget nih. Jadi si Aukarin ini kayak sebagai panutan anak muda, sebagai apa ya, kayak pacuan sebagai hubungan yang keren gitu. Yang padahal enggak. Aukarin ini terkenal karena dia kelihatan kayak modis, model, dan kebanyakan orang yang ngefans sama dia atau orang-orang yang suka sama dia itu ya masih ABG-ABG yang masih nyari jati diri gitu. Kayak umur kisaran 12 sampai 19 atau 20 tahun gitulah. Jadi ya jelas terkenal. Dia naruh dirinya di tengah-tengah anak-anak muda yang emang lagi bingung nggak tahu mau milih apa di hidupnya. Awal Aukarin terkenal itu sebenarnya dari ACV mungkin bisa dibilang. Jadi dia kayak seleb as. Gue nggak tahu itu kata-kata atau bukan seleb as. Nggak ngerti gue. Jadi dia kayak seleb as, terus jadi selebgram, terus jadi seleb YouTube mungkin, nggak tahu juga. Pokoknya dia jadi seleb as gitu, ditanya-tanyain sama orang terkenal dan kayak
bisa ngejual namanya, dia punya brand sendiri, dia jadi model, namanya tuh kayak jadi mahal gitu. Bahkan katanya dia udah bisa ngasilin sekitar penghasilannya 32 juta per bulan katanya sih. Ya seenggaknya itu angka yang bener-bener gede banget loh buat ukuran orang kayak menengah ke atas gitu. Sudah punya rumah sendiri, mandiri finansial dari orang tua sejak umur 16 tahun. Oh ya, by the way, buat lo yang nggak tahu, jadi Aukarin ini adalah siswi, bisa dibilang siswi SMP, salah satu siswi SMP terpintar di Indonesia. Dia adalah kekencengan. Gini deh. Dia pernah megang nilai sempurna matematika di Tanjung Pinang. Jadi sebenarnya dia tuh SMP di sebuah kota yang jauh di sana. Kemudian waktu SMA dia pindah ke Jakarta, yang mana mungkin itu ngubah kehidupannya secara bener-bener signifikan. Bener-bener banget. Lu bayangin dari yang lugu, pakai jilbab, kacamataan kayak gini, dan lihat dia sekarang. Jadi seenggaknya satu pertanyaan lu udah terjawab tentang siapa sih dia. Dia adalah seorang influencer yang udah bisa membiayai dirinya sendiri karena dia terkenal di ASFM, di Instagram, di YouTube, dan di berbagai macam platform media sosial lainnya. Namanya udah tersebar di mana-mana. Dia kayak jadi panutan ABG zaman sekarang sebagai relationship goals, yang mana dia pernah bilang, "We don't need goals, we are goals." Terus pertanyaan kedua adalah, kenapa sih dia bisa setenar ini? Maksud gue, kenapa dia bisa diomongin banget selama beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang? Apa alasan dia jadi dibahas di mana-mana? Di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, di Line bahkan. Sumpah ya, ini teman gue nih, misalkan gue lagi chat di grup, terus ada yang drama dikit, teman gue ada yang drama dikit, langsung diceplosin, "Najis drama banget lu kayak Aukarin." Kemana-mana gitu. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok bisa setenar itu? Jawabannya adalah karena videonya yang ini. Video yang udah ditonton sama lebih dari 2 juta orang ini kuncinya. Jadi ceritanya adalah seorang cowok yang diperjuangin, yang kayaknya dia tergila-gila banget si Aukarin ini sama cowoknya yang bernama Gaga. Putus karena alasan yang dia sendiri nggak tahu. Jadi dia putus, karena udah putus dia kayak pengen ngasih kenangan terindah gitu ceritanya sebelum sebelum perpisahan gitu lah. Terus dia bikin surprise pesta ulang tahun buat cowok atau bisa dibilang mantannya, Gaga, yang mana kalau dilihat-lihat si Gaga ini mirip banget sama Bayu Sekak. "Mas Bay, kowe arep apa Mas Bay? Mas Bay, ototmu Mas Bay." "Oh alah Mas Bay, wes nge-gym saiki." "Oh, wah Mas Bay." Pokoknya si mantannya si Aukarin ini mirip banget sama Bayu Skak. Dan si Aukarin ini bikin kayak surprise party yang gede gitu, kayak dia ngundang semua teman-temannya. Terus kayak gitu. Dan kayak sedikit. Gitulah pokoknya. Sebenarnya yang bikin videonya menarik tuh bukan bagian itu. Masalah pesta ulang tahun, gue pikir cuman beberapa orang yang fokus di masalah pesta ulang tahun itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah fokus kebanyakan orang ada di sini, di curhatan Aukarin yang gua nggak ngerti sama sekali dia ngomongin apa. Yang pasti video ini terkenal kemana-mana, ditonton lebih dari 2 juta orang, cuman pengen ngeliatin seseorang curhat yang mana sebenarnya ini tuh banyak dilakuin sama orang-orang gitu. Cuman bedanya ini kayak kelihatannya lebih ke drama banget gitu. Orang-orang mikirnya, "Ih drama nih, tonton aja lah," gitu. Iya lu tau lah, basically kebanyakan orang Indonesia, gue gak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan
orang Indonesia itu suka sama drama. Makanya banyak di TV. Banyak gitu deh. Jadi orang-orang sebenarnya datang sebanyak 2 juta orang ini kurang lebih datang buat nontonin drama yang terjadi. Tepatnya tentang masalah Awkarin dan cowoknya yang whatever it is itu, yang gua nggak ngerti sama sekali poinnya apa. Gue pengen banget tanya gini, misalkan kayak kalau lu udah nonton videonya, gue pengen banget nanya ke lu tentang, lu tahu nggak sih maksud dan alasan si Awkarin ini bikin video semacam ini buat apa? Ada yang bisa kasih gue jawaban nggak? Maksud gue alasan dibalik terciptanya video ini dan diuploadnya video ini tuh buat apa? Yang gue tangkap cuman dia pengen ngasih tahu ke dunia kalau dia adalah victim atau orang yang tersakiti. Udah, selain itu nggak ada. Dia cuman pengen ngasih lihat surprise party yang kelihatannya sedih. Terus dia pengen curhat tentang masalahnya yang kelihatannya kayak dia jadi bener-bener victim. Yang mana gue nggak tahu itu bener atau enggak. Ya kayaknya sih bener karena dia sampai nangis gitu. Ya gue nggak tahu lah sama sekali. Lagian juga dengan dia ngupload atau bikin video kayak gini, kedepannya itu bakal ngebingungin diri dia sendiri buat bertindak gitu. Dia udah bikin video yang sedih banget kayak gini nih. Misalkan dia ngambil posisi dia pengen seneng-seneng setelah ini, itu bakal bikin orang-orang mikir, ya elah ini mah bikinan pasti. Tapi kalau setelah bikin video sedih kayak gini dia tetap aja sedih, orang-orang bakal mikir kalau ini drama, nyari popularitas dan whatever it is. Jadi lu nggak bakal dapat hal positif dari dibikinnya video ini. Maksud gue si Awkarinnya, bukan kita. Kita jelas dapat poin, dapat pembelajaran yang bener-bener gede banget. Kayak misalkan jangan segitunya banget waktu pacaran, apalagi waktu lu masih muda. Awkarin ini umurnya baru 19 tahun dan cowoknya si Gaga yang kayak ototnya tuh kayak seluruh bagian tubuhnya berotot tuh baru 16 tahun, men. Maksud gua, lu masih kecil, brojol juga belum. Kenapa segitunya banget? Nih yang gue bilang relationship goals nih. Banyak orang yang komen kayak, ih relationship goals banget, aku jadi mau sama cowok aku digituin. Tapi setelah baru-baru ini komennya berantem semua. Sampai dia bikin akun baru, akun Instagram baru. Gua nggak tahu buat apa. Balik lagi ke masalah videonya. Jadi setelah fenomena Awkarin ini banyak banget orang yang nulis postingan di blognya pribadinya dengan kalimat-kalimat yang bisa dibilang bener-bener keren gitu, bener-bener lu harus banget lihat. Kayak contohnya blog atau website pribadi di ininracawan.wordpress.com. Jadi dia kayak bikin tulisan yang bener-bener kayak lu harus banget lihat. Ntar gue taruh linknya di description. Tapi pokoknya inti dari tulisan itu adalah lu nggak bisa yang namanya disukain semua orang di dunia ini atas konten atau atas hal-hal yang lu bikin. Lo ngelakuin foto-foto model atau foto-foto gaya-gaya kayak gini yang sama cewek lu yang lu sampai peluk-pelukan, cupang-cupangan atau segala macam itu, harusnya lu siap dengan konsekuensinya. Harusnya lu siap dengan dicaci maki sama orang-orang yang nggak suka sama itu. Karena lu nggak bisa bikin semua orang suka sama lo. Sebenarnya gue yakin orang-orang nggak ada yang peduli. Lo mau cipok-cipokan, lo mau peluk-pelukan di jalan, lo mau cupang-cupangan di dengkul, nggak ada yang peduli. Asal jangan terlalu oversharing, jangan terlalu nge-share hal-hal kayak gitu ke publik, yang mana publik bisa lihat. Kayak anak kecil. Gue punya temen gue ini punya adiknya tuh umur sekitar 9 atau 10 tahun gitu. Baru ya, masih SD kayaknya deh, atau mau masuk SMP, nggak tahu gue. Pokoknya dia udah ngeliatin foto-foto Awkarin dan di dalam otak dia udah tertanam kalau gue harus jadi kayak Awkarin. Lo bakal bener-bener kaget tentang apa yang adiknya teman gue ini udah lakuin. Karena ngeliat Awkarin dia jadi dandan, make baju-baju yang nggak jelas, dan kayak punya pemikiran lebih tentang pacaran gitu. Ya kayak yang pacaran harus yang peluk-pelukan, harus yang cium-ciuman, harus yang kayak ngebawain bunga, harus yang romantis banget. Dan itu kayak ngerusak gitu. Mungkin bakal ada orang-orang yang bilang, "Ya, itu kan adiknya dia, harusnya orang tuanya dia dong yang ngejagain."
Harusnya orang tuanya dia dong yang nggak boleh dia ngelihat Awkarin. That is bullshit, that is bullshit. Kayak lu nggak bisa ngatur pemikiran anak-anak atau orang lain dengan sebegitunya kompleks gitu. Percaya sama gue, bakal banyak orang-orang yang lebih suka ngelihat konten eksplisit yang dilarang. Kayak misalkan lu ngelihat sebuah video dengan tulisan eksplisit di situ, orang nggak bakal ngindarin. Percaya sama gue, kebanyakan orang yang ngebaca itu malah jadi punya niatan lebih buat ngelihat itu, bakal punya rasa penasaran yang lebih tentang kenapa sih kok kontennya eksplisit, gue lihat dan itulah jadinya. Anjir, serius gila. Serius gila, saudara-saudara. Dan apabila serius gila gue ngomong, pokoknya gitu deh. jadi gini, seenggaknya pertanyaan kedua udah terjawab tentang kenapa sih Awkarin bisa terkenal, kenapa sih Awkarin bisa jadi booming banget beberapa hari ke belakang. Jawabannya adalah karena dia kelihatan kayak lagi ngebikin drama, dan karena orang-orang di Indonesia kebanyakan suka sama drama, akhirnya konten Awkarin ini dimakan sama orang-orang Indonesia dan boom, naik dan jadi booming ini. Gue inget video Awkarin ini yang udah ditonton sama jutaan orang, 2 juta lebih orang, sempat masuk trending topik YouTube Indonesia selama hampir 2 minggu. Lu bayangin men, itu waktu yang lama banget loh. Chandra Leo, Kaisang, Agung Hapsah, Edozel, dan YouTuber-YouTuber lain bahkan yang kontennya lebih keren kalah sama drama. Karena lo tau kenapa? Indonesian people loves drama so much. That's it, that's all. Dan lagi kebanyakan orang ngebahas Awkarin ini karena mereka pengen ngeluarin opininya masing-masing gitu akan apa yang dia lihat. Jadi ada 3 sisi di sini. Sisi yang pertama adalah orang yang ngomentarin Awkarin dengan nada-nada negatif dan lain sebagainya, kayak misalkan najis apa banget sih ini cewek, ih labil banget, ih najis lebay, drama gila dan segala macamnya. Terus ada juga yang ngelihat dari sisi positif, kayak ngelihat ih kayaknya Awkarin kasihan banget ya, seandainya gue ada di posisi Awkarin, gue pasti nggak bakal bisa tuh nerima keadaan kayak gitu, gue pasti nggak kuat. Dan sisi ketiga adalah sisi dimana itu ngebahas Awkarin lebih dalam gitu, kayak ngebahas Awkarin kenapa sih lo harus ngelakuin ini, kenapa sih lo harus ngelakuin ini, nggak yang kayak gini. Dan itu kebanyakan sisi yang keluar dari orang-orang dewasa, kayak orang-orang dewasa yang bikin postingan-postingan kayak gini, kayak yang tadi, kayak yang ini Neracawan, terus ada Sidlicious, ada Kancut Beringas, gitulah pokoknya. Jadi dia ngebahas Awkarin juga. Sidlicious, Ali Susanto yang bikin film relationship bahkan ngebahas Awkarin juga. Jadi banyak sisi yang kebikin karena masalah ini gitu. Banyak dari kita yang gak ngelihat sisi negatifnya, ada juga yang ngelihat sisi positifnya, dan ada juga yang memberikan saran tentang gimana sih enaknya ke depannya. Dan kayaknya udah waktunya gue buat ngeluarin opini dan pendapat gue. Kalau nanya gue tentang, Kak, apa sih opini dan pendapat lu tentang si Awkarin ini? Apa sih pemikiran yang lu dapat setelah lu nyari tahu semua tentang Awkarin ini? Jawaban gue kayak agak sedikit mengada-ngada, tapi ini kenyataannya. Kayak di pemikiran gue si Awkarin ini sebenarnya jenius. Terbukti dia salah satu cewek terpinter di Indonesia, salah satu yang tertinggi di Tanjung Pinang. Terus dia juga adalah seorang influencer, seorang entrepreneur dengan penghasilannya yang di atas 30 juta sebulan yang dia dapat dari endorse di ACFM dan Instagram, terus YouTube dan lain sebagainya. Duit segitu tuh banyak loh. Itu buat gua, duit segitu bisa gue beliin cendol dan gue bisa berenang dalam itu. Selain itu dia juga tinggal sendirian di Jakarta. Jadi menurut berita yang gue dapat, dia dari Tanjung Pinang pindah ke Jakarta, dan dia dari kelas 1 SMA di Jakarta sendirian. Jadi dia hidup mandiri semenjak itu, bisa ngasilin duit sendiri dan lain sebagainya. Dia juga punya teman-teman yang keren, mungkin teman-teman yang high class, yang bener-bener loyal sama dia. Coba lu lihat teman-temannya tuh, bener-bener kayak asik gitu sama dia, dan mungkin bakal susah nyari orang-orang kayak gini. Nah terus apa yang bikin Awkarin kayak gini? Well, menurut gue pribadi, yang salah dari dia adalah pilihan. Awkarin kayak kehilangan dirinya sendiri. Mungkin lo pernah denger
kata-kata di mana lingkungan dan pergaulan itu ngubah seseorang. Yang mana gue yakin itu bener. 90% pemikiran atau apa ya, jati diri seseorang itu bisa berubah. Gue inget, bukan inget sih, gue pernah baca artikel tentang Awkarin ini, di mana katanya dia rela buat nggak belajar sebelum UN karena pengen nemenin Gaga yang jadi mantannya sekarang. Terus Awkarin ini juga nolak atau ninggalin FKUI, Fakultas Kesehatan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia cuma demi Gaga. Jadi dia beralasan kalau gua kuliah di FKUI nanti gua nggak bakal punya waktu buat pacaran sama Gaga. Dan itu adalah hal paling goblok yang pernah gua denger. Alasan yang paling aneh buat orang nolak kuliah. Gila men, gue aja nunggu kuliah men, gue nungguin duit buat bisa kuliah, tapi di sini ada orang yang dengan alasan kayak gitu ninggalin pendidikannya yang katanya emang dia udah idam-idamin dari dulu. Pergaulan, yang bisa gue bilang ya cuman pergaulan itu bakal ngubah seseorang sampai ada di tingkat yang bener-bener lu gak bakal bisa imajinasiin. Dan mungkin ini terjadi sama Awkarin. Lu bayangin men, dari yang sebelumnya, lu lihat nggak sih tadi yang dia pakai jilbab, pakai kacamata, kayak lugu banget, pas sampai di sini 180 derajat. Mungkin kalau bisa 400 berapa derajat gitu, yang 180 derajat terus muter sekali lagi jadi 180 derajat lagi. Terus yang kedua adalah tentang dia yang terlalu oversharing akan segala hal. Kayak yang gue bilang tadi, gak ada masalah lo mau ngapain aja sama pacar lo, gak ada yang punya masalah sama itu. Tapi satu, please jangan terlalu share itu di publik. Gue malah bingung sama dia saat dia bilang kayak dihina-hina atau dikata-katain sama orang, saat dia yang harusnya udah siap akan itu. Dia yang ngeluarin konten itu, dan dia harusnya emang udah siap buat nerima apapun komentar orang-orang. Tapi dia malah kayak ngerasa dijudge. Dia nge-share semuanya yang dia lakuin sama pacarnya, yang mana itu tuh kayak terlalu barat. Mungkin dia terlalu dimakan apa, kayak budaya-budaya barat yang mana itu asing di Indonesia kan. Gue yakin sebenarnya di luar sana ada banyak orang yang lebih dari dia, kayak mabok-mabokan, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Cuman gak ketahuan. Karena apa? Karena mereka gak oversharing. Karena mereka gak yang nyebarin semua itu ke sosial media dia, ngupdate foto, status, atau segala macam itu. Hal yang paling penting oversharing yang itu. Gila men, lo kalau ngeliat foto-fotonya, kayak dia foto-foto lagi dugem party, terus foto-foto yang semacam cipokan, cupang-cupangan sama cowoknya. Bukannya itu masuknya aib ya? Iya gak sih? Kayak itu hal pribadi yang lu share ke publik, hal pribadi yang negatif tapi lu share ke publik. Dan ini dianggapnya sama orang-orang itu sebagai relationship goals atau sebagai acuan buat dia sama pacarnya harus kayak gini juga. Dan itulah yang terjadi sama ini. Saran gue adalah lo yang di luar sana, lo orang-orang yang kayak masih nyari jati diri, jangan punya pemikiran sama sekali buat masuk di dunia yang salah. Karena pergaulan itu nentuin gimana jadinya lo nanti. Gue yakin walaupun lo gak mau jadi kayak yang jelek-jelek gitu, tapi kalau pergaulan lo salah, lo bakal jadi orang yang kayak gitu. Dan contohnya mungkin ada orang di depan kita. Mungkin gue bisa salah dengan ngomong ini, gue gak tahu juga, tapi ini opini dan pendapat gue, pure pendapat gue pribadi. Jadi kalau lo gak suka sama gue atau mau nolak argumen gue, ya terserah, itu hak lo. Dan gue juga punya hak buat ngeluarin pendapat gue. Saran terakhir gue adalah jangan terlalu berlebihan atas segala hal.
Gula aja yang manis kalau kelebihan lu taruh di kopi rasanya jadi nggak enak anjir. Gimana nih masalah kayak gini. Jangan terlalu oversharing, jangan terlalu berlebihan sama pacar lo, dan hidup yang normal-normal aja lah. Cinta-cintaan mah nggak bakal ada habisnya. Gila serius banget, berapa menit tadi gue ngomong bacot gitu doang. Jadi gini deh, gini. Gue nungguin juga opini dan pendapat lo tentang si Awkarin ini. Tulis pendapat dan opini lo di kolom komen. Itu aja yang bisa gue bahas dan gue omongin. Pendapat gue cuman segitu doang karena jujur gue lupa gue mau ngomong apa. Otak gue tuh orang yang gampang banget hilang fokus gitu. Gue nggak bisa yang lurus aja, nggak bisa. Gue kalau ngomong itu selalu belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, nggak jelas pokoknya. Jadi juntrungan gue nggak jelas, jadi gue ngomong itu aja. Buat lo yang pengen ngasih opini dan pendapat lo boleh tulis di kolom komen. Mari kita bahas bareng-bareng. Menurut lo apa yang salah dan menurut lo apa yang terjadi. Dan kalau lo pengen nyanggah omongan gue kayak omongan gue salah atau apa, lo bisa kasih saran dan kritik ke gue. Gue nerima semua kritik apapun. Jadi itu aja yang bisa gue bilang. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa like video ini, share ke temen lo. Sekian dan gue minta maaf banget kalau video kali ini kepanjangan. Ini bukan kepanjangan lagi, ini panjang banget malah. Gue niatnya gak bikin video sepanjang ini, cuman kayaknya gue harus gitu. Soalnya banyak banget unek-unek yang ada di otak gue. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.